Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat seputar perekonomian di Indonesia. Bersama saya Andra Lesmana dan inilah Hot Ekonomi. Ya, pemerintah mengatakan akan mengkaji ulang skema dan mekanisme pembiayaan untuk operasional dan layanan BPJS Kesehatan. Ini dilakukan setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran peserta mandiri yang telah berlaku sejak awal tahun ini. Mahkamah Agung resmi memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menurut Perpres nomor 75 tahun 2019 telah efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. Merespon keputusan MA tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memikirkan kembali strategi terkait penyehatan operasional institusi BPJS Kesehatan serta keberlangsungan program layanan jaminan kesehatan nasional. Pertama, tentu kita melihat keputusan tersebut bahwa Perpres mengenai BPJS itu pengaruhnya ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi tentu keputusan yang hanya membatalkan satu pasal saja itu akan mempengaruhi keseluruhan sustainabilitas dari BPJS Kesehatan. Karena pada saat pemerintah membuat Perpres itu, seluruh aspek sudah dipertimbangkan. Kita juga sangat paham, mungkin tidak semuanya merasa puas, tapi itu adalah pilihan policy yang pemerintah secara sangat hati-hati mempertimbangkan seluruh aspek. Sri Mulyani menyebut bahwa pembatalan kenaikan iuran akan berpengaruh langsung kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dan juga sistem layanan BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, opsi menaikkan iuran untuk peserta mandiri diambil pemerintah sebagai upaya menambal defisit BPJS Kesehatan yang terus membengkak setiap tahunnya. Manfaatnya sendiri dari kesehatan itu. Jadi kita melihat keseluruhan sistem. Tentunya keputusan yang sangat mempengaruhi keseluruhan sistem jaminan kesehatan ini akan kita lihat. Jadi dampaknya gimana gitu. Karena saya yakin mungkin tujuannya juga sama. Tujuannya adalah sama. Mungkin tujuannya baik. Namun kalau tujuan-tujuan itu saling kemudian perlu adanya suatu kegotong royongan, ini yang perlu untuk kita rumuskan. Selain akan melakukan pengkajian ulang, Menkyu juga minta BPJS Kesehatan untuk lebih transparan dalam operasionalnya. Ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk dirangkum dalam upaya membangun ekosistem jaminan kesehatan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ira Hulu, Veriska Immanuel, Berita 1, Jakarta. Ya, keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan Mahkamah Agung. Lalu bagaimana kelanjutan operasi dan layanan BPJS Kesehatan? Mampukah pemerintah menambal defisit yang terus meningkat dan apa saja opsi-opsi untuk menyehatkan atau penyehatan anggarannya? Kita akan membahasnya bersama anggota DPR Komisi 9, Bapak Rahmat Handoyo, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Bapak Tulus Abadi, serta ekonom dan Direktur Riset Core Indonesia, Bapak Peter Abdullah Rejalam. Selamat datang Pak Rahmat, Pak Tulus, dan juga Pak Peter. Terima kasih sudah hadir di Hot Ekonomi. Ini saya mau minta tanggapannya ini masing-masing terkait dengan torpedo yang diberikan oleh MA kepada BPJS. Ini respon Anda dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS ini apa nih dari sisi konsumen? Ya, tentu saja kalau dari sisi konsumen dan khususnya dalam jangka pendek mungkin saya kira happy ya, karena kemudian tidak terjadi kenaikan tarif untuk dalam jangka pendek happy-nya? Iya, jangka pendek, karena kan sebenarnya ini juga entah karena mungkin sosialisasinya kurang atau pemahamannya yang juga kurang, karena justru kita juga khawatir di satu sisi ini jangka pendek konsumen happy, tapi di sisi lain ini bisa implikasi yang serius bagi konsumen yang lain. Artinya potensi pemenuhan hak konsumen juga bisa dilanggar karena kondisi-kondisi ini. Ini yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemerintah. Implikasinya apa untuk konsumen lain kalau misalnya tidak jadi naik ini? Ya kan kita tahu sampai detik ini kan kondisi finansial
BPJS kan defisit berdarah-darah kan. Iya. Nah kita khawatir itu akan berimplikasi terhadap pelayanan. Tadi saya baru rilis kalau pelayanan itu yang direduksi pelayanan non medis itu masih mendingan ya. Tapi kalau yang direduksi adalah pelayanan medis itu yang bisa berbahaya dari sisi hak-hak pasien atau ada pasien safety yang bisa dilanggar oleh rumah sakit atau oleh oknum dokter dan segala macam karena kosnya di bawah standar. Ini yang kita khawatir seperti itu. Nah oleh karena itu ini jangan sampai itu terjadi ya, jangan sampai terjadi dan walaupun ini sangat berat tetapi ya ini tugas dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang handal kepada masyarakat Indonesia. Nah tadi saya juga rilis bahwa kondisi-kondisi ini harus juga direspon pemerintah untuk mengamankan agar tidak terjadi yang kita khawatirkan adanya reduksi pelayanan kepada pasien ataupun hal-hal lainnya. Oke baik, Pak Rahmat, ini kan sebenarnya kalau implikasi ke pelayanan terhadap pasien lain ini sebenarnya sebelum ada wacana untuk kenaikan juga BPJS memang sudah berdarah-darah, kemudian juga pelayanannya juga kurang maksimal begitu. Nah dari sisi wakil rakyat ini DPR yang kemarin sempat mengusulkan dan menentang kalau kenaikan BPJS ini semuanya rata begitu dinaikkan 100%. Respon Anda sebagai wakil rakyat apa nih? Pertama tentu kita harus hormati keputusan MA karena itu adalah tentu yang menyejukkan masyarakat terutama masyarakat golongan bawah ya. Kita sambut baik. Tapi kita tidak bisa berhenti di sini saja karena kita juga harus BPJS ini kan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Ketika BPJS ambruk tanda petik, kemudian pelayanannya otomatis akan berwujud kepada pelayanan. Tadi yang sebenarnya itu betul. Kita justru khawatir kalau seandainya tidak ada solusi untuk defisit anggaran BPJS ini, itu berbahaya loh. Rumah sakit nanti pelayanan juga seenaknya sendiri. Kemudian ketika terjadi orang datang ditolak karena penunggak yang belum dibayar, berbulan-bulan nggak dibayar. Ini kan implikasi jauh dan sekarang akan lebih parah lagi. Akan lebih parah lagi. Saya merasa berdiskusi dengan beberapa manajemen rumah sakit, Pak, memang kita harus ada solusi-solusi lebih cepat. Walaupun niat pemerintah juga sangat baik dalam rangka untuk menyehatkan. Karena kalau BPJS sehat, tidak defisit, pelayanannya akan pasti otomatis baik. Nah sekarang ketika opsi yang ditampilkan oleh pemerintah itu sudah digugurkan oleh Mahkamah Agung, maka kita segera harus mencari solusi-solusi yang terbaik agar diterima semua pihak. Nah kita harus mendesak kepada pemerintah agar mencari opsi-opsi yang barangkali nanti kita pikirkan bersama-sama, kita memberi masukan kepada pemerintah, paling tidak harus segera dibentuk perpres baru itu. Entah itu nanti modelnya isinya seperti apa, nanti kita jadi bahan diskusi bersama. Tapi yang paling jelas dalam jangka pendek ini, meskipun BPJS kenaikannya ditolak, saya minta kepada pemerintah, terutama untuk rumah sakit, pelayan jangan sampai turun sebelum ada solusi-solusi ini. Kalau ternyata solusinya belum terpilih, kemudian pelayan langsung jatuh, korbannya rakyat kecil lagi. Nah itu masalahnya, mungkin nggak dengan kondisi BPJS seperti saat ini pelayanan tetap ditingkatkan begitu, tidak jatuh? Saya tidak yakin bahwa itu akan, kita harapkan tidak akan turun. Tapi saya tidak yakin akan tidak turun. Pasti akan mengalami. Gimana ketika tagihan bermiliar-miliar kemudian dituntut untuk memberi pelayanan kepada masyarakat? Ya, dan saya kira sudah banyak pengaduan ya. Kami juga dari lembaga konsumen itu sudah banyak sekali pengaduan-pengaduan yang datang dari pasien yang notabene dia ditolak oleh satu rumah sakit karena stok obatnya sudah habis atau dia nggak punya stok darah untuk pelayanan segala macam. Karena apa? Karena sudah tidak ada dana atau mampet dari BPJS Kesehatan. Oke, baik Pak Peter. Kalau kita lihat ini defisit BPJS ini nampaknya defisit abadi begitu ya, tidak pernah membaik kesehatan untuk keuangannya, anggarannya ini. Nah, lantas menurut Anda seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh BPJS? Strategi apa ketika sudah ada keputusan dari MA untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS? Tapi sebelum ke sana ya, karena saya ingin menanggapi dulu. Tadi adalah berita baik untuk konsumen. Betul. Sebenarnya berita baik untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya, karena untuk kita semua. Karena begini, ya. Karena kita semua konsumen, kita semua konsumen. Begini, Pak. Ya, kita semua konsumen walaupun mungkin bukan yang terkena atau terdampak oleh keputusan ini ya. Naik atau tidak naik, mungkin kita tidak terlalu terpengaruh ya. Mungkin ya. Tapi maksud saya begini. Kita itu di dalam kondisi yang baru saja tadi live ya, kita menghadapi persoalan corona ya.
kita sudah menghadapi perlambatan ekonomi sudah cukup panjang. Ya, selama 5 tahun terakhir kita perlambatan ekonomi karena turunnya harga komoditas. Kemudian di tahun 2019 kita dihantam juga oleh perang dagang. Pada saat kita ingin berbenah, ingin meyakini bahwa tahun 2020 kita akan rebound, akan membaik, kita dihantam lagi dengan corona. Ya. Di tengah kesusahan kita menghadapi corona, dihantam lagi dengan perang dagang, perang harga minyak. Harga minyak jatuh. Ya. Perekonomian global diperkirakan akan sangat terdampak negatif. Ya. Dan artinya di tengah perlambatan ekonomi yang seperti itu di global, kita tidak bisa berharap dari global. Kita harus bergantung kepada kemampuan kita mengelola permintaan domestik. Ya. Artinya di sini daya beli masyarakat itu benar-benar menjadi andalan kita untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah sejauh ini walaupun memberikan insentif, stimulus kepada pengusaha, tapi sangat abai terhadap daya beli masyarakat. Ya. Kebijakan kenaikan iuran BPJS itu menggerus daya beli. Tapi kan pertimbangannya ingin menyehatkan BPJS, Pak. Makanya ini saya ngelihatnya harus melihat dari satu sisi dulu ya. Kita lihat bagaimana dari sisi kebutuhan kita terhadap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, menyelamatkan ekonomi kita dari tanda kutip penurunan yang sangat drastis dari pertumbuhan ekonomi. Dan itu bergantung kepada daya beli. Itu yang saya sebutkan. Kita seharusnya bergembira dengan keputusan MA ini, karena ini membatalkan ya keputusan yang sebenarnya bersifat negatif, menggerus daya beli masyarakat. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, baru kita ngomongin BPJS nih. Ya, kalau kita ngomongin BPJS, sebenarnya BPJS sendiri ini ada 2 hal yang ingin saya soroti. Pertama, kita ini tidak konsisten sering. Ya. Sebenarnya menurut saya kita masih bisa Pak Rahmat untuk mempertahankan pelayanan. Ya. Kalau seandainya kita itu tidak peduli dengan defisitnya. Ya, kita ini kan sekarang ini lucu ya. Kita pengennya iurannya murah, ya. Kemudian kita pengen pelayanannya baik, dan kita pengen BPJS-nya untung, tidak defisit. How come? BPJS itu adalah lembaga yang memang dari awal secara nature dia itu adalah lembaga pelayanan, bukan lembaga untuk mencari keuntungan. Sosial. Dia itu lembaga sosial. Ya, artinya dia itu defisit. Ya memang peruntukannya untuk itu. Dia memberikan pelayanan yang sifatnya sosial. Nah, itu yang pertama. Jadi harus diubah dulu mindset kita bahwasanya defisit BPJS itu bukan suatu aib. Defisitnya BPJS itu adalah suatu nature, suatu keniscayaan. Karena memang mereka itu memberikan pelayanan yang sifatnya mungkin akan lebih besar biayanya daripada iuran yang mereka dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang BPJS juga, memperbaiki kinerja keuangannya BPJS tidak harus dari sisi penerimaan, menaikkan iuran BPJS. Tapi banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Yang pertama, ya, meningkatkan kedisiplinan membayar iuran. Kedisiplinan, ya. Ya, ini jujur aja harus kita akui masih sangat kurang. Ya. Yang kedua, dari sisi pengeluaran, banyak juga pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan. Nah, harus kita akui ya, masih ada moral hazard di rumah sakit, di dokter, bahkan mungkin di kita, di pengguna atau peserta BPJS yang seharusnya dia nggak perlu pakai itu, dia pakai itu. Dokter sebenarnya nggak perlu menyarankan dia pakai MRI, dia suruh pakai MRI. Hal-hal yang seperti ini ya harus juga diperhatikan. Jadi menutup apa yang ingin saya sampaikan, keputusan MA harus kita sambut baik karena itu kita butuhkan. Di sisi lain, untuk BPJS, ya BPJS harus tetap mempertahankan pelayanannya. Defisit mereka itu adalah sesuatu yang mungkin memang harus kita tutup dulu dari pemerintah nanti. Nanti ujung-ujungnya nanti terkait dengan defisitnya fiskal juga. Ya. Nah, tapi BPJS memang juga harus meningkatkan kedisiplinan, baik itu di sisi rumah sakit, dokter, peserta, juga kedisiplinan di dalam membayar iuran. Baik Pak Peter, Pak Tulus dan juga Pak Rahmat, kita break dulu. Setelah jeda kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Hot Economy.